Selamat pagi anak-anak. Shalom. Wow, senang sekali Bunda dari TK Immanuel berjumpa lagi dengan anak-anak walaupun anak-anak di rumah. Ayo, sudah pakai sepatu belum? Ya, pakai baju olahraga dan sepatu. Kita akan senam dulu ya supaya sehat, supaya semangat untuk belajarnya. Ayo, siap-siap kita untuk senam bersama. Sebelum kita senam, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Derap langkah, gegap gempita, ayo kita maju bersama. Derap langkah, gegap gempita, kita didik tunas-tunas bangsa. Dengan hati gembira, dengan rasa bahagia, cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan
sudah selesai senam ya. Waduh, keringatan kita ini. Boleh anak-anak minum dulu supaya tambah sehat. Baru kita lanjut ibadah kalau selesai minumnya. Shalom. Sudah siap untuk ibadah? Ayo, duduknya yang rapi ya. Tidak main-main supaya kita disayang sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ayo, kita berdiri dan kita menyanyi Yesus sayang padaku. Sudah tahu lagunya? Tahu. Ikuti Bunda ya. Kasih tahu mama sama bapak biar ikutan juga. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu bersama kami dimanapun kami berada, baik ketika bermain maupun ketika kami belajar. Dan saat ini kami sedang beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami mulai dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya kita menyanyi ALKITAB. Yang semangat ya, kita nyanyikan 2 kali. ALKITAB, itu buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. ALKITAB, Alkitab. Sekali lagi. ALKITAB, Alkitab. Itu buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. ALKITAB, Alkitab. Anak-anak, sebelum mendengarkan cerita Alkitab, mari kita berdoa dulu, minta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita bisa mendengar dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya cerita firman-Mu itu benar dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pernah tidak melihat kapal yang besar sekali? Pernah ya? Pasti waktu pulang kampung ada yang naik kapal nih. Iya, kalau kapal itu besar. Kalau yang kecil itu namanya perahu. Nah, kalau kapal biasanya yang naik ke atas kapal itu siapa ya? Orang ya atau manusia. Tapi berbeda dengan cerita kita kali ini. Yang naik ke dalam kapal yang besar itu bukan hanya manusia, tapi juga ada binatang-binatang. Seperti apa ceritanya? Kita dengarkan ya. Pada waktu itu, semua orang melakukan kejahatan. Mereka tidak saling mengasihi. Mereka suka memukul. Mereka suka mencuri. Mereka tidak mau melakukan yang baik. Bahkan mereka tidak saling menyayangi antar keluarga. Anaknya, ayahnya, ibunya sering sekali berantem. Mereka tidak baku teman.
Hal itu membuat Tuhan sangat marah kepada manusia. Tuhan mau menghukum mereka. Tapi ada satu keluarga yang ternyata sangat baik. Keluarga ini adalah keluarganya Bapak Nuh. Keluarga Bapak Nuh adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka tidak suka berbuat jahat. Tuhan sayang kepada Bapak Nuh dan keluarganya. Suatu hari Tuhan datang kepada Bapak Nuh dan berkata, Aku telah memutuskan untuk memusnahkan semua orang yang ada di bumi karena mereka telah berbuat jahat. Oleh sebab itu, kamu harus membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Panjangnya 133 meter, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13 meter. Buatlah atap dan dindingnya dengan sangat kuat, dan jadikan bahtera itu bertingkat 3. Dan pasanglah sebuah pintu di sisinya supaya kamu bisa masuk hanya melalui pintu itu. Ketika bahteramu telah jadi nanti, masuklah ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan istrimu dan anak-anakmu, juga istri dari anak-anakmu. Bawalah ke dalam bahtera itu seekor jantan dan seekor betina dari setiap jenis burung dan binatang lainnya, supaya suatu saat nanti mereka bisa berkembang biak lagi. lalu Bapak Nuh segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia memanggil ketiga putranya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Mereka mencari kayu bersama-sama, mereka mengukur, memotong, bahkan membuat bahtera itu dengan bekerja sama. Ketika bahtera itu telah jadi, Bapak Nuh bersama dengan keluarganya, juga sepasang binatang-binatang yang telah ia pilih, segera memasuki bahtera itu melalui satu pintu yang telah ia buat. Tuhan senang dan begitu mengasihi Bapak Nuh bersama dengan keluarganya yang mau hidup percaya hanya kepada Tuhan dan mau dengar-dengaran serta mengikuti perintah Tuhan. Anak-anak, pada saat ini masih pernahkah anak-anak melihat ada orang yang melakukan kejahatan? Misalnya tidak sayang sama mamanya, papanya, atau keluarganya, atau tidak mau berteman dengan teman-temannya, tidak mau berbagi, atau mungkin kalau lagi marah, pernah pukul teman. Masih ada? Pernah melihat kejahatan yang seperti itu? Nah, ternyata Tuhan tidak suka melihat orang melakukan kejahatan. Dan kalau ada orang yang melakukan kejahatan, pasti Tuhan akan menghukumnya. Nah, anak-anak, kita, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bunda percaya kita tidak akan mau lagi melakukan kejahatan. Kita akan sayang kepada keluarga, sayang teman-teman, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus juga sudah sayang kepada kita. Untuk itu, jangan lagi melakukan kejahatan, tapi lakukan yang baik. Aku senang jadi anak yang baik. Itu judul cerita kita. Cerita kita terambil di dalam Alkitab dan bisa dibaca di kitab Kejadian pasalnya yang ke-6. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita. Siapkan persembahannya
kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi, Ya Allah Bapakku. Yang semangat ya. Ya Allah Bapakku, ku datang padamu, bernyanyi, bersyukur, memuji namamu atas kasih sayang dan berkat darimu yang selalu baru di dalam hidupku. Sekali lagi, ya Allah Bapakku. Ya Allah Bapakku, ku datang padamu, bernyanyi, bersyukur, memuji namamu atas kasih sayang dan berkat darimu yang selalu baru di dalam hidupku. Ayat hafalan kita dalam satu minggu ini dari Mazmur 34 ayat 15a. Bunyinya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Anak-anak, kita mau berdoa syafaat, doakan persembahan, doakan kita semua, dan kita doakan supaya sekolah kita tetap lancar dan anak-anak lebih semangat. Kita sama-sama ya, jangan lupa nanti kita doa Bapa kami bersama-sama. Buka tutup, tangan ditepuk. Buka tutup, tangan di pipi. Buka tutup, tangan ditepuk. Buka tutup, tangan dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka melakukan yang baik. Tuhan, tolong kami dan ajari kami supaya bisa menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada Tuhan melalui mama dan papa, kakak, atau om dan tante. Tuhan Yesus, tolong kami supaya dalam masa belajar kami tetap semangat menjadi anak-anak yang suka belajar. Dan tolong bunda-bunda kami supaya juga tetap semangat mempersiapkan pelajaran untuk kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tolong Tuhan, supaya persembahan kami dapat dipakai dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa jika ada anak-anak kami yang sakit, Tuhan kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka dan mereka akan kembali bersuka cita. Kalau ada anak-anak kami yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka supaya senantiasa menjadi anak Tuhan yang baik, seperti pesan cerita hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dalam 1 minggu ke depan kami akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap semangat walaupun kami hanya memperingatinya dari rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baik buat kami melalui kedekatan kami dengan keluarga. Kami bersyukur Tuhan memberikan keluarga yang baik kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami anak Tuhan yang baik. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, kita akan menutup ibadah kita menyanyi dengar-dengaran kepada mama papa. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Dengar-dengaran kepada mama papa. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Turuti nasihat mereka semua. BAIK baik. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam bermain dan belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pesan Bunda, di rumah anak-anak harus rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar dari rumah, makan makanan yang bergizi, dan yang paling penting adalah rajin berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari Senin anak-anak libur ya, dan hari Selasa kita akan kembali lagi bersekolah memakai baju putih biru. Dah, sampai jumpa hari Selasa.